Oke, kembali kita belajar PHP 6 mengenai form. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktis untuk bagaimana mempraktekkan pembuatan form pada website, kita terlebih dahulu akan mengulas tentang teori pengertian dari form. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan form? Form atau formulir itu adalah tempat atau wadah untuk mengumpulkan informasi dari pengunjung website dan sebagai media komunikasi antara pemilik website dan pengunjung website. Nah, jadi tujuan utama formulir kita rancang pada halaman website itu adalah agar setiap pengunjung yang datang membuka suatu website dapat menjalin komunikasi dengan pemilik website. Dengan kata lain, kalau tidak ada form, maka tidak ada komunikasi yang terjalin antara pengunjung website dengan pemilik website. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, form itu bisa sebagai contoh ini adalah formulir pendaftaran siswa atau mahasiswa baru. Ya, kita boleh ingat ketika kita mendaftar sebagai mahasiswa baru, biasanya kita akan mengisi formulir pendaftaran, di mana di formulir itu kita akan mengisi data-data kita. Nah, inilah yang akan menjadi komunikasi kita terhadap apa yang akan kita daftarkan. Begitu juga dengan formulir kredit barang elektronik. Ketika ada orang yang ingin mengajukan permohonan kredit barang elektronik, maka dia harus terlebih dahulu mengisi data-data tentang dirinya sehingga dia bisa atau boleh diizinkan untuk mengajukan kredit barang elektronik. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat form pada website? Kita bisa ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah buat dokumen baru PHP yang akan menampilkan objek form pada halaman website. Yang kedua langkahnya adalah kita klik dari menu insert, tentu dari Dreamweaver. Setelah kita buka Dreamweaver, lalu kita klik menu insert, pilih form, lalu pilih kembali form. Nah, langkah ketiga nanti setelah kita pilih form akan muncul garis putus-putus berwarna merah. Nah, garis putus-putus berwarna merah itu di dalam Dreamweaver disebut dengan form. Nah, jadi di website tersebut formnya itu adalah garis merah putus-putus tersebut. Nah, supaya bisa kita mengisi atau menambahkan elemen-elemen pada form, maka kita tekan enter sebanyak 2 kali untuk ruang kita memasukkan atau menambahkan objek sehingga kita dapat mendesain form semenarik mungkin. Lalu yang perlu kita pahami adalah bagaimana pengaturan properties form. Ketika kita sudah menambahkan form pada desain halaman website kita, maka kita perlu mengetahui bahwasanya ada properties form yang harus kita lakukan pengaturannya. Yang pertama ada yang disebut dengan form name atau nama form. Nama form ini pengaturannya bersifat opsional, boleh diganti, boleh juga tidak. Yang kedua adalah action. Action itu adalah bagaimana pengaturan untuk memproses halaman aktif sekaligus berpindah ke halaman yang ingin dituju. Nah, di dalam website itu perpindahan halaman website itu adalah suatu proses yang wajar, sehingga kita harus benar-benar memahami apa fungsi action di dalam pengaturan properties form. Yang ketiga adalah method. Method itu adalah metode yang digunakan dalam hal pengiriman data. Ada 2 jenis metodenya, yaitu metode pertama adalah get. Get itu adalah metode pengiriman data di mana kumpulan data yang akan dikirim ditampilkan pada address bar. Yang kedua adalah post. Post itu adalah maksudnya metode pengiriman data di mana kumpulan data yang dikirimkan tidak ditampilkan atau disembunyikan. Pada praktek selanjutnya metode post yang akan sering untuk kita gunakan. Nah,
Jadi perpindahan antara halaman website itu pasti akan melibatkan proses pengiriman data. Nah, metode pengiriman data yang akan kita gunakan itu ada dua. Nah, itu akan lebih sering kita menggunakan metode post untuk topik-topik yang selanjutnya. Nah, itulah dia untuk yang namanya pengaturan properties form. Berikutnya adalah elemen-elemen pada form. Nanti kita akan bahas pada prakteknya tentang bagaimana bentuk elemen form tersebut. Nah, yang pertama elemen form itu adalah teks. Yang pertama text field. Text field itu fungsinya ini merupakan kolom isian satu baris untuk memasukkan data, termasuk penginputan data dengan kode rahasia atau password. Yang kedua text area. Nah, text area ini sama seperti text field, sama-sama merupakan kolom isian, namun ini lebih dari satu baris. Yang ketiga, checkbox untuk memilih pilihan yang ada lebih dari satu pilihan. Contohnya kalau lebih dari satu pilihan itu, misalnya kita merancang suatu form yang ada pilihan hobi. Nah, hobi itu kan bisa lebih dari satu. Setiap orang itu bisa memiliki hobi lebih dari satu. Misalnya ada yang hobi berenang, hobi membaca, hobi jalan-jalan atau shopping, dan lain sebagainya. Nah, untuk elemen yang kita gunakan itu lebih tepat kalau kita menggunakan checkbox. Yang keempat itu adalah radio button. Radio button ini untuk memilih hanya satu pilihan dari beberapa pilihan yang disediakan. Nah, jadi kita di sini fungsi dari elemen radio button ini kita melakukan pilihan namun hanya satu pilihan saja. Contoh satu pilihan itu adalah ya memilih agama, ya. Hanya satu yang kita pilih. Yang kelima, list atau menu. List atau menu itu menampilkan pilihan dalam bentuk daftar atau menu. Ya, ini hanya bentuknya saja yang berbeda. Jadi dalam bentuk daftar atau menu. Yang keenam, button. Nah, button itu elemen form yang berfungsi untuk memproses data melalui penekanan tombol. Nah, di dalam form ini button ada dua jenis. Ada dua jenis button yang disediakan, yaitu ada button yang submit form. Nah, button submit form itu maksudnya adalah tombol untuk melanjutkan eksekusi proses terhadap data yang ada dalam form. Nah, berarti ini maksudnya melanjutkan, mengizinkan, mengokekan apa data-data yang sudah diisi pada form itu akan dikirim ke halaman selanjutnya untuk diproses. Nah, yang kedua ada dia yang disebut dengan reset form, ya. Button reset form. Nah, button reset form ini adalah tombol yang berfungsi untuk membatalkan eksekusi terhadap data yang ada dalam form. Nah, misalnya kita sudah isi data namun masih ragu, masih bimbang untuk apakah data ini sudah benar, kita bisa batalkan dengan cara menekan tombol reset form. Nah, itu dia jenis button yang disediakan dalam form. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahan praktek. Di sini sudah saya sediakan contoh bagaimana kita akan mendesain sebuah form pada halaman website. Ya, kita akan sekaligus belajar tentang bagaimana bentuk dari objek-objek, elemen-elemen yang ada pada form. Oleh karena itu, silakan kalian siapkan aplikasi yang dibutuhkan. Kita buka saja langsung dia Macromedia Dreamweaver. Setelah itu kita pilih PHP. Lalu kita simpan filenya, kita kasih saja namanya adalah php6.php. php6.php. Kalau sudah, maka kita ikuti kembali bagaimana langkah-langkah menambah form dalam PHP. Ya, kita sudah buat dokumen baru. Saya sudah kasih nama itu adalah php6.php. Langkah yang kedua, klik dari menu insert, pilih form, lalu pilih form. Menu insert, ini menu insert. Insert. Nah, kalau sudah, cari dia di situ form. Ya, form. Lalu kita kembali lagi pilih form. Nah, ini sudah menambahkan form.
ya, sudah menambahkan form yang ada pada halaman website kita. Nah, kita kembali saja pada praktek kita, bagaimana kita akan membuat suatu formulir biodata mahasiswa, bagaimana kita akan merancang form sebagai berikut. Nah, oleh karena itu, untuk merancang website yang ada formnya seperti contoh gambar berikut ini, pertama kita harus siapkan dulu judulnya, formulir biodata mahasiswa. Maka kita kembali ke Dreamweaver. Setelah itu kita langsung saja ketikkan sebagai judul awalnya adalah formulir biodata mahasiswa. Lalu kita buat dia rata tengah, blok dulu teksnya. Lalu rata tengah kita kembali ke bagian properties. Bagian properties rata tengah. Kita mau tebalkan tulisannya, tekan bold. Kita mau perbesar hurufnya, kita pilih heading 1. Ctrl S. Nah, ini tahap pertama, kita sudah membuat judul pada halaman website kita. Berikutnya, kita tempatkan kursor di akhir dari teks, lalu kita enter. Kalau sudah, kita dari menu insert, kita pilih form, kita pilih kembali form, lalu enter 2 kali. Nah, disinilah kita akan mendesain form yang ada dengan memasukkan elemen-elemennya. Nah, untuk memudahkan kita mendesain atau memasukkan elemen-elemen form tadi, maka kita menggunakan tambahan objek yaitu table. Kita tempatkan kursor kita di bagian atas, namun tetap masih berada dalam form. Garis merah, garis putus-putus berwarna merah, ini adalah form. Kita harus tetap berada di dalamnya. Kita pilih insert, kita pilih table. Kita akan masukkan table sesuai dengan data yang akan kita rancang tadi. Kita mau buat ada nama, alamat, jenis kelamin, agama, jurusan, waktu belajar, berarti ada 6 baris. Lalu ini kita buat menjadi 2 kolom. Ini kolom pertama untuk judul-judulnya, kolom kedua untuk objek-objeknya, begitu juga nanti dengan tombolnya. Maka ada 6 baris, 2 kolom. Nah, kita buat saja dia rows-nya itu ada sebanyak 6 baris. Kita lihat lagi, 7 baris saja kita buat, 7 baris, kolomnya ada sebanyak 2, 7 baris, 2 kolom. Nah, table width-nya kita buat dalam persen, jangan pixel, kita buat dalam persen. Kita atur saja lebar dari tabelnya sebesar 50% saja. Kalau sudah, kita okekan. Maka akan tercipta tabel. Kita ulangi lagi, insert table, bukan 22 tapi 2 ya. 72, oke. Barisnya 7, kolomnya 2, lebar tabelnya 50%, cell padding, border thickness-nya 0, cell padding-nya 2, cell spacing-nya 2, ini bebas saja, tapi untuk border thickness kita pilih 0 pixel. Kalau sudah, oke kan. Ya, sudah tercipta tabelnya. Nah, selanjutnya kita tandailah tabelnya. Caranya kita tempatkan kursor di dalam sel yang ada dalam tabel. Lalu untuk mengaktifkan seluruh tabel, kita kembali ke bagian properties. Kita pilih dia yang tabel, fungsinya untuk menandai seluruh tabel. Lalu kita mau buat tabel kita ini posisinya ada di tengah, maka kita pilihlah pada bagian align. Pada bagian align atau perataan, kita pilih dia center. Oke, kalau sudah, jangan lupa kita simpan supaya menyimpan perubahan yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data-datanya sesuai dengan bahan praktek kita ini.
Yang pertama, kita isilah dulu untuk judul-judul atau label dari setiap objek yang ada. Ada nama, kita ketikkan di bagian baris yang pertama, nama. Nama. Lalu ada alamat. Selanjutnya jenis kelamin. Yang keempat itu adalah agama, jurusan, dan waktu belajar. Kita masukkan dia agama, lalu jurusan, agama, jurusan. Yang terakhir itu adalah waktu belajar, pilihan waktu belajarnya. Oke, sudah sesuai dengan bahan praktek kita. Nah, selanjutnya kita fokus ke bagian nama. Nama ini adalah text field untuk elemen objek atau elemen dari form yang pertama, text field. Nah, bagaimana menambahkan objek text field? Kita tempatkan kursor kita dulu pada kolom yang kedua di baris yang pertama. Ini baris pertama kolom 1, baris pertama kolom yang kedua, kita tempatkan kursornya. Kita pilih menu insert, kita pilih form, selanjutnya pilih text field. Lalu ada pesan-pesan input text accessibility attributes, jawab oke saja. Maka akan ditambahkan sebuah objek text field. Nah, untuk text field ini bisa kita lakukan pengaturan dengan cara kita tandai terlebih dahulu objeknya. Lalu di sini kita bisa mengganti nama dari objek text field dan pengaturan-pengaturan lainnya. Itu dia untuk nama. Yang kedua ada alamat. Nah, untuk alamat ya, kita menggunakan text area ya. Hampir sama dengan text field, namun text area itu dia bisa kita lakukan pengisian data dengan lebih dari satu baris. Maka kita pilih dia kembali, kita tempatkan terlebih dahulu kursornya pada baris yang kedua, kolom yang kedua. Pilih insert, pilih form, kita pilih text area. Ada pesan, kita jawab saja oke. Kita lihat ukurannya lebih besar. Nah, ini dia, kita tandai objek, kita bisa lihat, kita bisa melakukan pengaturan pada objek form text area. Yang ketiga jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin di sini diminta ini adalah objeknya merupakan list atau menu ya. Maka kita ikuti caranya, tempatkan kembali kursor di baris yang ketiga kolom yang kedua, baris 3 kolom kedua di jenis kelamin. Kita pilih menu insert, kita pilih form, kembali kita pilih list atau menu, lalu oke kan. Nah, kalau kita lihat isi dari jenis kelamin ini belum ada, masih kosong dia. Kalau dicontoh di sini sudah ada isinya. Nah, bagaimana mengisi data untuk list menu tersebut? Nah, saya akan praktekkan. Caranya adalah setelah kita menambahkan objek list atau menu, tandai objek list atau menu tersebut. Lalu kita klik di sini di bagian properties, list values. Klik sekali. Lalu kita tambahkanlah apa isi atau value dari menu yang sesuai dengan objek kita tersebut. Nah, jenis kelamin tentu kita bisa tambahkan laki-laki. Nah, kalau menambahkan pilihan yang kedua, klik tombol tambah di sini, add. Nah, masukkanlah pilihan yang kedua itu adalah perempuan. Kalau sudah kita okekan, maka akan masuklah data jenis kelamin untuk pilihan yang ada. Nah, berikutnya ada agama. Ya, agama itu merupakan objek yang digunakan itu radio button.
Nah, radio button pilihannya itu hanya satu yang bisa dipilih, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Bagaimana menambahkannya ke dalam form? Sama, tetap kursornya harus kita tempatkan pada baris yang sesuai. Lalu kita pilih menu insert, kita pilih form, kita pilih lagi radio button. Lalu oke kan? Lalu kita isi datanya. Untuk pilihan yang pertama, agamanya misalnya kita buat adalah Islam. Islam, tekan spasi. Untuk objek yang kedua, insert, form, kita pilih lagi dia radio button. Oke kan? Klik dulu di luar. Nah, hilangkan objeknya, penandaan objeknya. Kita masukkan yang kedua adalah Kristen. Spasi supaya ada jarak. Insert lagi, kita pilih form, kita pilih lagi radio button. Oke. Misalnya sesuai contoh kita masukkan Hindu, Buddha, dan Konghucu. Maka kita lepaskan dulu tandanya, hilangkan penandaan objeknya. Kita pilih dia, kita ketik di sini pilihan agamanya adalah Hindu. Spasi, insert, form, radio button. Oke kan? Kita lepaskan dia tanda objeknya. Berikutnya adalah Buddha. Yang terakhir insert, form, radio button. Oke kan? Kita kasih dia ini adalah Konghucu. Oke, nah inilah dia untuk formulir pengisian data untuk radio button. Di mana radio button tadi sudah kita pelajari secara teori, itu adalah memilih satu pilihan dari beberapa pilihan yang tersedia. Ctrl S. Kita lihat lagi, yang berikutnya adalah jurusan. Jurusan sama seperti dengan jenis kelamin. Oke, kalau sudah, kita tempatkan kembali kursor pada baris yang sesuai dengan jurusan. Lalu kita pilih menu insert, form, kita pilih dia list atau menu kembali. Oke kan? Lalu kita masukkan kembali dia untuk pilihan jurusannya, tandai dulu objeknya. Ini ya, kalau ditandai itu langsung muncul dia garis putus-putus berwarna hitam mengelilingi objek, itu artinya sudah ditandai. Dia kalau sudah ditandai maka akan muncul tombol list values. Kalau sudah muncul kita klik list values, kita masukkanlah jurusannya. Misalnya kita sesuaikan dengan yang ada, manajemen informatika. Manajemen informatika. Untuk menambah yang kedua dan seterusnya, klik tombol tambah. Kita ketik kembali yang kedua, komputerisasi akuntansi. Kita tambah yang ketiga, kita buat misalnya teknik komputer. Oke, kalau sudah kita okekan, maka pada list menu kita sudah masuk dia untuk pilihan jurusannya. Nah, berikutnya adalah waktu belajar, pagi, siang, sore, malam, dengan menggunakan objek checkbox, ya, elemen atau objek checkbox. Nah, tinggal kita tempatkan lagi waktu belajar, insert dulu objeknya, lalu kita pilih dari form, pilih kembali lagi checkbox, langkahnya sama semua. Checkbox, kita okekan, klik di luar dulu. Kita kasih waktu belajar yang pertama itu adalah pagi. Spasi, insert, form, kita pilih lagi checkbox, okekan. Kita kasih dia siang. Lagi siang. Lalu yang ketiga, insert, form, checkbox. Kita kasih dia misalnya sini sore. Spasi. Lalu insert, form, checkbox kembali. Maka kita pilih dia di sini malam. Oke. Nah, ini dia objek-objek yang sudah kita tambahkan. Yang berikutnya itu ada tombol daftar dan tombol batal. Daftar itu maksudnya kita menyetujui untuk mendaftarkan data-data yang akan kita isi.
maka menambahkan tombol, kita tempatkan kursornya pada kolom yang pertama, lalu menu insert, kita pilih form, kita pilih dia button, lalu oke-kan. Nah, ini kita buat perataannya, misalnya kita mau ratakan rata tengah. Nah, di sini tulisan tombolnya submit, bisa kita ganti sesuai dengan bahan praktek kita, mau kita ganti menjadi daftar. Ya, caranya kita tandai objek button tadi. Nah, pada bagian value submit ini kita ganti menjadi daftar. Kalau sudah, perhatikan actionnya. Ini tadi seperti yang sudah kita pelajari di teori, bahwasanya tombol button itu ada dua jenis. Ada dia submit form, ada dia reset form. Nah, kalau kita mau yang menyetujui, maka yang actionnya harus kita pilih dia yang submit form. Artinya ini menyetujui, mengirimkan pengisian pada formulir. Nah, yang kedua itu ada batal. Batal itu berarti membatalkan proses pengisian data. Maka kita insert kembali, kita pilih dia form, kita pilih lagi dia button. Nah, untuk pilihannya kita ganti dia yang ini value-nya menjadi batal. Ya, lalu actionnya kita pilih sebagai reset form. Nah, kalau sudah, jangan lupa Ctrl S kembali, simpan untuk data-data kita. Nah, supaya form kita ini nampak, ada tampilannya dengan warna yang berbeda, kita bisa tandai di luar atau tandai di bagian dalam table. Setelah itu kita aktif pada table yang muncul di bagian properties, ya. Maka kita mau buat warna tabelnya ini agak mencolok atau berbeda dari latar belakangnya supaya nampak dia memang adalah sebuah form. Kita ganti pada bagian BG color, ada BG color. Kita pilih saja dia di sini warna yang 999, pagar 9999. Iya, biar lebih berbeda dia. Kalau sudah, kita simpan lagi. Setelah itu kita coba jalankan, namun jangan lupa kita aktifkan terlebih dahulu web server kita, PHP Triad, lalu buka web browser kita, Mozilla atau yang lainnya. Setelah itu kita masuk ke localhost dan panggil nama file yang sudah kita rancang, PHP 6. Kalau sudah, kita refresh saja halaman websitenya. Kita lihat, nah inilah dia hasil form yang sudah kita rancang ketika kita sudah memanggilnya lewat web browser. Nah, inilah isi website kita. Di dalamnya ada sebuah form. Kita bisa isi data, kita coba praktekkan sedikit supaya kita bisa lihat apa perbedaan dari tombol tadi. Misalnya kita isi datanya adalah namanya, contoh adalah Agus. Alamatnya kita buat dia Jalan Iskandar Muda. Jalan Iskandar Muda. Jenis kelamin laki-laki. Pilihan yang lain ada perempuan, laki-laki. Agamanya kita buat Islam. Nah, ini dia tadi radio button. Radio button itu hanya satu yang bisa dipilih atau aktif dari beberapa pilihan. Islam saja kita buat. Jurusannya kita pilih misalnya komputerisasi akuntansi. Nah, waktu belajarnya dia bisa pilih misalnya dia 2. Mungkin karena dia sudah bekerja dan mungkin dia bisa nyisip-nyisip. Maka misalnya dia pilih dia waktu belajarnya pagi dan malam hari yang bisa. Nah, kita lihat bagaimana perbedaan dari tombol button yang daftar dengan pilihan reset form, ini tadi dia, dan pilihan submit form. Nah, di sini sudah ada data yang kita jalankan lewat halaman website kita. Nah, sudah diisi datanya semua. Kita lihat, lalu mau kita batalkan. Kita batalkan, maka semua dikosongkan. Pilihan tadi sudah dihilangkan. Pilihan menunya pun kembali ke format awal, tidak aktif dipilih. Lalu data-data pada text field dan text areanya pun juga dikosongkan. Nah, itulah kalau dia dengan menggunakan reset form untuk pilihan tombol buttonnya.
Nah, inilah cara untuk membuat halaman website lewat Dreamweaver sesuai dengan elemen-elemen dari website, elemen-elemen form yang sudah kita pelajari tadi. Semua sudah kita tambahkan, text field, text area, sudah, checkbox, radio button, list menu, button, dan jenis-jenis buttonnya. Nah, silahkan dilihat-lihat sebentar, diingat-ingat kembali bagaimana langkahnya. Sebelum kita lanjut, bagaimana melakukan pengaturan-pengaturan yang ada, beberapa elemen dari form. Nah, pengaturan yang kita bisa lakukan misalnya adalah pada text field di catatan kita, bahwasanya text field ini bisa melakukan penginputan data kalau dia itu dalam bentuk kode rahasia atau password. Nah, bagaimana melakukannya atau membuatnya dalam bentuk password? Nah, kita harus kembali ke desain dari Dreamweaver terlebih dahulu. Lalu kita aktifkan atau kita tandai objek text field-nya. Nah, pada objek text field ini ada pilihan tipe. Nah, pilihan yang secara default terpilih itu adalah single line, satu baris. Nah, kalau kita mau dia dalam bentuk satu password atau kode rahasia, kita bisa pilih password. Nah, kita coba, kita Ctrl S, lalu kita refresh halaman website yang sudah ada, maka nama ini tidak lagi dalam bentuk single line, tapi dia akan ditampilkan penginputan data dalam bentuk password. Nah, kita coba isi datanya, maka yang muncul adalah kode-kode rahasia atau password. Nah, itulah pengaturan untuk text field dengan pilihan password. Caranya tadi dengan kita tandai terlebih dahulu objeknya, maka pada tipe kita pilihlah dia. Nah, penggunaan password ini tentu sesuai dengan kebutuhan. Mana tahu kita merancang sebuah form yang memang mengharuskan memasukkan password atau kode rahasia. Nah, untuk kasus kita ini tentu dia tidak memerlukan password, maka kita kembalikan saja untuk pilihan single line. Itu dia untuk pengaturan beberapa elemen yang ada. Ya, demikianlah topik PHP 6 hari ini tentang form. Kita sudah pelajari bagaimana membuat form, pengaturan properties form, dan apa saja jenis-jenis dari elemen form yang sudah kita gunakan dalam bahan praktek dan kita sudah praktekkan jenis-jenisnya. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga tetap semangat dan tetap mudah diikuti. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.